Gadis cantik berusia 18 tahun ini dikejar oleh para pria jahat. Ia tidak punya pilihan selain melompat dari gedung setinggi 100 meter. Siapa sangka gadis itu cukup beruntung karena terjatuh ke atas mobil sang presiden. Gadis itu merangkak ke kaca jendela. Ia memohon pada sang presiden untuk menyelamatkannya. Jika tidak, ia akan mati. Tetapi sang presiden yang dingin itu tidak mau berbicara dengannya. Pengemudinya bahkan langsung melajukan kembali mobilnya. Pria jahat itu dan bawahannya mengejarnya dan membawanya untuk kembali bekerja. Ketika situasi kritis, sang presiden dan sopirnya kembali untuk menyelamatkan gadis itu. Siapa sangka, sopirnya memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa dan mengalahkan semua gangster itu sendirian. Ia bahkan menembak pria jahat itu. Setelah itu mereka masukkannya ke dalam mobil. Tak disangka, saat ini wanita itu bersikap sangat agresif. "Paman, sepertinya Anda orang yang baik. Bisakah Anda membantu saya lagi, untuk menyelesaikan masalah ini?" Mendapatkan provokasi dari gadis itu, keduanya pun langsung melakukannya. Lalu sang presiden membawanya pulang. Melihat gadis itu sangat lemah, dia tidak tega untuk membuangnya. "Saya merasa gadis ini sedikit menarik." Pada saat ini, dokter memeriksa denyut nadi sang presiden. Ia menyadari bahwa kesehatan presiden telah meningkat pesat. Presiden mengeluarkan setengah liontin giok di dadanya. Ia mengingat saat pria tua itu memberitahunya tentang penyakitnya. Ia juga memberitahu sang presiden, "Jika suatu saat kamu bisa bertemu dengan wanita yang mau kamu terima, kesehatanmu pasti akan meningkat pesat. Bagaimana aku bisa menemukannya? Dengan membawa ini, Anda dapat menemukannya." Saat ini, sang presiden terkejut melihat apa yang dikenakan gadis itu. Ternyata itu adalah setengah giok yang sama dengannya. "Mungkinkah dia adalah orang yang ditakdirkan untuk menyelamatkanku, Tuan?" Namanya Lak An. Dia adalah putri tiri Lak Han San. Sejak kecil dia dibesarkan di pedesaan. Setelah neneknya meninggal, dia dibawa ke kota oleh Lak Han San. "Lak Han San, bukankah kepala kelompok Lakti yang terkenal? Saya dengar baru-baru ini dia sepertinya berhutang banyak. Kemarin Lak Han San ingin bekerja sama dengan Tuan Fuong dari Fuong Group. Untuk mendapatkan uang 300 miliar, ia menjual Lak An kepada Tuan Fuong. Cari tahu tentang keluarga Lak dan Fuong." "Baik Tuan, orang-orang mereka tidak bisa mengganggunya. Ternyata, Lak An 9 tahun lebih muda dari umurku. Di usia mudanya itu, bisakan dia menjadi istriku?" Pagi harinya, ia pun bangun. Akhirnya Anda bangun. Saat ini dia masih terlihat bingung. Begitu hendak berdiri, ia jatuh ke pelukannya karena masih lemas. "Hai Paman, apakah tubuhmu terbuat dari baja?" Ketika hidungku mengenainya, itu terasa sakit sekali. "Dasar bodoh. Ah, sudah tidak sakit lagi. Apakah ada rasa sakit di tempat lain?" "Ah, apa yang baru saja Anda katakan, itu? Jadi kemarin adalah pertama kalinya bagiku." "Hei, jangan katakan itu lagi. Bukankah kamu cukup berani kemarin?" "Hei, lepaskan dulu. Terima kasih karena telah menyelamatkanku kemarin. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kita bisa bertemu lagi." "Sudah tidur dengan seseorang lalu mau kabur begitu saja. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku masih gadis kecil dan tidak bisa tinggal bersamamu kan? Kamu sudah dewasa, dan aku menyelamatkanmu 2 kali. Apa salahnya?" Ia pun langsung menariknya. "Kami sudah melakukan pertemuan yang mendalam seperti kemarin. Apakah itu belum cukup dewasa? Tapi kami bahkan tidak mengenal satu sama lain. Jangan khawatir, aku tahu betul calon istriku ini. Namamu Lak An, kamu putri Lak Han San. Suka makan yang manis-manis, tinggi badan 165, berat 40 kilo dan lingkar dada. Hei, kamu sangat menjengkelkan. Saya pemilik perusahaan di Giang Tanha." Apakah itu benar?" Ia sangat terkejut. "Berarti Anda adalah orang terkaya di kota ini." "Itu benar. Ini adalah kartu hitam yang tidak terbatas. Selama Anda setuju menikah dengan saya, Anda dapat membelanjakan uang saya dengan bebas. Dia adalah orang terkaya di kota ini. Jika ayah kandung dan ibu tiriku tidak mau memperhatikanku lagi, bukankah itu tidak masalah?" "Baiklah. Apakah kamu sudah setuju?" "Oke, tapi aku punya 2 syarat." "Oke, beritahu aku." "Pertama, karena saya masih anak-anak, saya ingin menikah secara diam-diam. Hubungan kami tidak boleh dipublikasikan untuk saat ini." "Tidak masalah." "Kedua, keluarga saya sudah memperlakukan saya dengan buruk. Jika mereka datang untuk menindas saya lagi, Anda harus membantu saya." Itu adalah tanggung jawab suami. Ia langsung menciumnya. "Jika menikah denganku,
aku tidak akan membiarkanmu diganggu oleh siapapun lagi. Siang harinya, para pelayan ini membawakan banyak barang-barang mewah. Halo bos, halo nona. Ini adalah barang-barang edisi terbatas dan terbaru. Aku harap kamu menyukainya. Apakah semua itu kamu berikan untukku? Kamu baik sekali. Bawa ini ke ruang ganti di lantai 3. Hei paman, bolehkah aku menaruh semuanya di ruang tamu dulu? Aku ingin sekali membukanya sendiri. Baiklah, tolong dengarkan kemauan istri saya. Mereka pun menaruh semua barangnya di lantai. Hai paman, tolong ambilkan foto untukku. Aku ingin mempostingnya. Aku ingin membuat keluarga yang tidak berperasaan itu marah. Ia bahkan melakukan berbagai gaya. Apakah kamu sudah selesai? Belum paman, aku masih mau foto-foto lagi. Sang presiden pun mengikuti kemauannya. Paman, aku mau tidur dulu, selamat malam. Ini hari pertama pernikahan kita. Apakah kamu tidak membiarkan pengantin pria masuk juga? Maksudmu kita satu kamar? Aku suamimu, apakah ada masalah? Baiklah, ayo kita masuk ke dalam. Jangan khawatir, saya akan tidur di sofa dan Anda akan tidur di tempat tidur. Paman, apakah kamu memerlukan bantuanku untuk mencuci pakaian atau hal lainnya? Biasanya ada pembantu di rumah, tapi dia sedang cuti. Kalau begitu saya dapat membantu Anda melakukan ini juga. Merawat orang lain itu sangat sulit. Apakah kamu bisa melakukannya? Kamu harus percaya padaku karena ku ini cukup kuat. Baiklah, setelah gosok gigi, lalu mandi. Ah, tunggu dulu. Bagaimana? Sepertinya kamu harus membantuku. Aku bisa membawamu ke kamar mandi. Sebelum itu kamu harus membukakan bajuku dulu. Ah, apakah seharusnya aku tidak membantunya? Kemarilah dan bantu aku melepas pakaianku. Dengan rasa malu, ia berusaha membukakan kancingnya. Karena ragu, ia pun menghentikannya. Paman, aku tidak pandai membuka pakaian pria. Bagaimana mungkin? Bukankah kemarin kamu sangat baik dalam hal itu? Ah, kalau itu. Aku tidak akan mengganggumu mandi lagi. Aku akan turun dan mencari seseorang untuk membantumu mandi. Namun ia malah sedikit terpeleset. Anda bisa berdiri. Jangan mempersulitku. Malam harinya, dia tidak bisa tidur. Paman, apakah nyaman tidur di sofa seperti itu? Atau haruskah aku yang tidur di sofa dan kamu yang tidur di kasur? Tidak apa-apa, tidur saja yang nyaman. Lagi pula, kakiku tidak bisa merasakan apa-apa dimanapun aku tidur. Jadi, apakah Anda perlu melakukan perawatan yang lebih baik? Kalau begitu, ayo tidur bersama. Itu tidak terlalu bagus. Apakah mau, Paman? Kenapa kakimu lumpuh? Aku dicelakai oleh saudaraku sendiri. Dia jahat sekali. Anda harus patahkan tangan dan kakinya, lalu kirim dia ke perbatasan benua. Aku paling membenci orang seperti itu. Aku juga benci seorang pengkhianat. Sudah larut, ayo tidur dulu. Saat ini, ia mengunjungi ibu mertuanya. Ibu mertuanya pun terlihat sangat menyukainya. Kamu sangat cantik dan berkarismatik. Ini ibuku. Halo Bibi. Setelah mendaftarkan pernikahan kalian, mengapa kamu masih memanggilku Bibi? Ini gelang yang diturunkan dari nenek moyang kita. Sekarang akan diwariskan kepada Anda. Terima kasih ibu. Hei, kenapa kamu berikan gelangmu? Ini adalah gelang giok yang diturunkan dari nenek moyang kita. Aku memberikan gelang itu kepadanya karena adik kecil ini adalah orang yang ditakdirkan hidup bersama dengan putraku. Biksu Agung berkata, selama dia bertemu dengan orang yang ditakdirkan, penyakitnya akan membaik. Hanya orang bodoh yang mempercayai kata-kata tersebut. Bukankah Dr. N mengatakan dia tidak akan berumur sampai 30 tahun? Biar ku beritahu, gadis ini datang ke sini hanya karena dia ingin menghasilkan uang. Anda pikir dia menyukai tundra? Dia sudah tua, kakinya juga lumpuh. Mengapa Anda mengatakan itu? Bibi, izinkan saya memberitahu Anda. Meskipun sakit, dia tidak akan meninggal. Separah apapun penyakitnya, dia tidak akan meninggal. Gadis sialan, hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Tolong hentikan, tidak bisakah kamu mengajari menantu perempuanmu? Sebagai adik iparmu, aku hanya ingin membantumu. Hentikan, apakah Anda masih mau bertingkah? Jadi haruskah aku memanggil seseorang untuk mengajari Anda? Ia pun tiba-tiba mendapatkan panggilan. Apa? Baiklah, aku akan ke sana. Ternyata orang tua itu sudah tak berdaya. Dokter Ngui, bagaimana kabar ayah saya? Orang tua itu tiba-tiba jatuh pingsan. Perdarahan yang dialami memerlukan pembedahan untuk menghilangkan sumbatan intrakranialnya. Jika tidak, maka nyawanya akan terancam. Berapa tingkat kesembuhan perdarahan intrakranial itu?
Mungkin hanya 30% dan mungkin ada beberapa komplikasi lain juga. Apa yang harus kami lakukan? Meski hanya 30%, kita harus melakukan operasi. Tanpa operasi pasti orang tua itu pasti akan meninggal. Meski begitu, operasi masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dokter, tolong segera lakukan operasi. Tuan Tom adalah kepala keluarga ini. Rencana ke depannya pasti belum disiapkan. Penerusnya juga belum diputuskan. Jika dia benar-benar mati, saya khawatir paman pasti akan mendapatkan ancaman dari keluarga lainnya. Aku harus membantunya. Penyakitnya bisa disembuhkan tanpa operasi. Dari mana bajingan ini berasal? Beraninya kamu berbohong seperti itu? Mungkinkah dokter pribadi kita yang sudah praktek bertahun-tahun masih memberikan diagnosis yang salah? Itu sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya tidak berbohong, saya bilang penyakit ini bisa disembuhkan tanpa operasi. Saya bisa menggunakan akupuntur untuk membantunya membersihkan penyumbatan intrakranial. Akupuntur, kita sekarang berada di zaman apa? Apakah kita masih mau menggunakan omong kosong ini? Apakah kamu sedang bercanda? Kita harus melakukan operasi. Saya tidak bercanda, saya benar-benar dapat menyembuhkannya. Saya tahu Anda mengkhawatirkan kakek, tetapi ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh seorang anak kecil. Bu, percayalah, aku benar-benar bisa menyembuhkannya. Darahnya sudah merasuk ke otak kakekku. Kalau ibu tidak memberiku alat akupuntur sekarang, tidak akan ada waktu lagi. Bagaimana bisa kamu mengatakan dapat menyembuhkannya? Meskipun aku sudah berpraktik kedokteran selama 40 tahun, aku masih tidak berani mengatakan itu. Itu karena keterampilan medismu kurang baik. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku yang akan melakukannya. Paman, apakah kamu mau mempercayaiku? Tolong pergi dan siapkan semua alatnya. Tian Tundra, jangan terlalu terburu-buru untuk mempercayainya. Saya percaya padanya. Jika dia membuat ayah mati karena kesalahannya, Anda dan istri Anda harus masuk penjara bersama. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara bersamaku. Sang asisten pun datang membawakan alat akupunturnya. Setelah memeriksanya, dia langsung melakukan tindakannya. Ia mulai menusuk bagian kepalanya satu persatu. Namun, situasi saat ini sungguh menegangkan. Akan tetapi, dia masih melakukannya dengan cukup tenang. Ah, dia berdarah. Cepat periksa keadaannya. Sang dokter pun memeriksa nafasnya. Astaga, dia berhenti bernafas. Wanita ini berusaha menyembuhkan penyakit tua di depannya dengan menggunakan jarum akupuntur. Namun, suasana di sini sungguh sangat menegangkan. Setelah melakukan metode pengobatannya, tiba-tiba pria tua itu mengalami pendarahan. Wanita itu berteriak untuk menyalahkannya. Begitu memeriksa nafasnya, ia sudah tidak bernafas. Dia sudah tidak bernafas lagi. Dia benar-benar dibunuh oleh bocah ini. Saat sang ibu memeriksanya juga, ia langsung terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Wanita itu pun langsung memeriksanya. Dia belum mati. Siapa yang membiarkan Anda menyentuhnya? Apakah kamu belum cukup menyakitinya? Apakah Tuan Mo Tundra masih ingin melindunginya? Tuan Tundra juga ikut berdosa. Apa yang masih kalian tunggu? Cepat bawa kedua orang ini keluar dan kita harus mengirim mereka ke kantor polisi. Siapa yang berani menyentuhnya? Bagaimana jika saya yang melakukannya? Siapa suruh suamimu tidak berguna? Gadis itu langsung memberinya pelajaran. Berani bilang suamiku tidak berguna. Apakah kamu tidak mau hidup lagi? Ayo pergi paman. Kakek sudah meninggal. Kalian berdua harus menanggung akibatnya. Sudah kubilang kalau kakek belum mati. Dalam waktu 3 detik, dia akan bangun. Apakah masih mau berbohong? Jelas-jelas kamu sudah membunuhnya. Karena Anda menikahi gadis ini, jadi kami juga kehilangan otoritas keluarga. Saya ingin melihat siapa yang berani memanggil polisi dan menangkapnya. Pria tua itu pun akhirnya bangun. Cucu iparku, berlututlah. Kami melakukan ini juga untuk Anda. Kami benar-benar tidak salah. Nak, kemarilah. Terima kasih karena telah menyelamatkan saya. Kakek, ini sudah seharusnya saya lakukan. Tetapi saya menyarankan Anda tetap harus memeriksa tubuh Anda. Jika terjadi sesuatu lagi, mereka ingin menelepon polisi untuk menangkap saya. Dokter itu pun langsung memeriksanya. Benar saja, detak jantung pria itu menjadi semakin baik. Ini keajaiban. Lihatlah, kalian hampir mengusir penyelamat saya. Kalian bahkan menelepon polisi untuk menangkapnya. Cepat meminta maaf kepada kakakmu. Di hari pertama pernikahan mereka sudah membuatku menerima banyak keluhan. Sekarang meminta maaf saja sepertinya tidak cukup. Benar sekali, saya ingat kamu masih mengelola rumah sakit.
Pindahkan hak pengelolaan rumah sakit itu ke saudaramu. Tidak, kakek, itu telah memberikan keuntungan paling besar bagi kami. Kami tidak bisa memberikannya kepadanya. Ayah kami baru saja mengambil alih rumah sakit ini. Kalau bukan karena kami, bagaimana rumah sakit itu menjadi maju? Kakek, dia hanya kan membuat masalah. Tidak mungkin, aku akan bekerja dengan baik. Tentang rumah sakit ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Tidak apa-apa, kami akan menyerahkannya. Tapi, karena sekarang kalian yang akan mengelolanya, jika ada yang tidak kau mengerti tanyakan saja padaku. Saya akan menjawab semuanya. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Sang presiden menarik lengannya. Anda harus bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Aku yang akan mengajari istriku sendiri.